Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Febria Sulpina SPD, guru biologi di SMA Negeri 4 Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang 1 angkatan 2. Prodi Biologi di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 201199485895. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di SMA Negeri 4 Kerinci. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Fauzi pimpin doanya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada bu. Siapa? Farel. Farel. Apa namanya? Sakit. Selain Farel hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas belajar dan mengajar di sekolah kita ini. Kemudian semangat untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Adakah Ananda tahu bahwa kenapa kita bisa melakukan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari? Bisa jalan, Anda bisa lari, bisa memegang sesuatu, bisa bahkan berlari kencang ya. Adakah yang tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita mempunyai Alat gerak. Karena kita mempunyai alat gerak yang normal dan sehat. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur ya bahwa adanya alat gerak yang kita punyai, maka kita bisa melakukan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi untuk hari ini kita bahas mengenai sistem gerak pada manusia. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita sebelum kita belajar terlebih dahulu. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ gerak manusia dan fungsinya, serta kelainan dan gangguan yang muncul pada sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem gerak, masih ingat ada pelajaran minggu lalu? Masih. Kita membahas tentang apa minggu lalu? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, jadi kita menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Basic Learning, yang mana di sini kita berbasis pada masalah nanti, mencari informasi melalui kajian literatur. Anak-anak ibu boleh mencari informasi baik dari buku maupun internet nantinya, boleh bebas untuk mencari informasi yang berbasis masalah karena kita menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, untuk asesmen, untuk penilaian evaluasi yang ibu ambil ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang formatif ada observasi nantinya. Walaupun anak-anak kerja per kelompok, ibu akan menilai langsung dan observasi langsung ke kelompok masing-masing, nilainya tetap per individu. Kemudian ada refleksi di akhir nanti.
ada refleksi, baik itu terhadap guru dan siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran kita ke depannya sesuai dengan apa adanya yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang akan Ibu lakukan nanti dievaluasi di akhir, yaitu melalui post test. Nah, di post test ini tujuan Ibu adalah mengukur valid atau tidak validnya tujuan pembelajaran kita terhadap hasil yang kita peroleh nantinya berdasarkan pemahaman peserta didik. Jadi pemahaman anak itu semuanya. Dah? Dah paham? Sebelum kita lanjut, sekarang silakan Anda simak video berikut ini. Kita nanti akan memunculkan pertanyaan sebanyak mungkin dari video ini. Ada pertanyaan penarik dulu dari Ibu, baru nanti kita ada diskusi untuk mencari pertanyaan berbasis masalah. Sekarang silakan simak video ini, nanti ada pertanyaan pematik dari Ibu. Kerangka kita terdiri dari banyak tulang berbeda yang melindungi organ dan membantu kita bergerak. Kita lahir dengan sekitar 270 tulang dan hampir semua tulang kita terhubung dengan tulang lainnya. Jumlah ini perlahan menurun menjadi sekitar 206 saat kita dewasa. Jumlah persisnya bisa sedikit beragam. Misalnya, sekitar 1 dari setiap 200 orang lahir dengan tulang rusuk lebih banyak. Pada saat kita mencapai usia dewasa, tulang kita sudah berhenti bertambah panjang. Meskipun kepadatan dan kekuatannya masih berubah sepanjang hidup kita. Tapi setiap tulang bisa patah, termasuk tulang terkecil di telinga. Bahkan hyoid, tulang berbentuk V di pangkal lidah yang tidak terhubung dengan apapun, bisa patah. Namun, sangat jarang orang yang mengalami patah tulang hyoid, hanya 0,002% dari semua kasus. Tapi Dari tayangan video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bagian utama dalam sistem gerak pada manusia. Ada berapa bagian utama dalam sistem gerak manusia? 2. Apa saja? Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang aktif apa? Otot. Yang pasif apa? Rangka. Jadi intinya ada 2 bagian utama yang menyusun sistem gerak pada manusia, yaitu otot dan rangka. Yang mana rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif dan otot berfungsi sebagai alat gerak Aktif. Anak-anak itu kita melakukan diskusi dulu. Jadi anak-anak itu Ibu bagikan, Ibu organisasikan ke kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, kelompok 1 rombongan Apina, Pei, Nihal. Silakan gabung ke kelompok masing-masing. Nah, duduk berhadapan. Sudah duduk berkelompok masing-masing? Dan kalau sudah duduk berkelompok masing-masing, untuk kegiatan kita kali ini kita ada LKPD. Dalam LKPD ini ada judulnya Sistem Gerak Badan Manusia, kemudian kelas Anda buat kelas, ini per kelompok aja dibuat ya, karena tugas kita per kelompok sekarang untuk diskusi mencari pertanyaan yang berbasis masalah. Kemudian ada nama kelompok, Anda tulis nama kelompoknya. Kemudian nanti Anda menjawab 5 pertanyaan ini. Setelah menjawab 5 pertanyaan, silakan kumpulkan pertanyaan lagi sebanyak mungkin dari masing-masing kelompok. Ya. Pertama, kerjaan Anda Ibu adalah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD per kelompok. Itu silakan kumpulkan pertanyaan yang berbasis masalah sebanyak mungkin setiap kelompok. Nah, dari diskusi yang kita lakukan tadi, tentu anak-anak Ibu sudah Ibu suruh mengumpulkan sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbasis hoax ya, yang berbasis masalah. Sudah ditemukan? Sekarang Ibu ingin memunculkan pertanyaan anak-anak Ibu
sebelum kita melakukan diskusi di depan kelas, satu saja setiap kelompok dulu. Kelompok satu, dari kelompok satu, apa pertanyaannya yang berbasis masalahnya? Mengapa tulang tengkorak tidak dapat berputar 360 derajat? Ya, boleh. Nanti kita bahas sama-sama. Kelompok dua. Apa pertanyaan yang berbasis HOTS? Apa yang menyebabkan gangguan pada sistem gerak manusia? Ya, boleh. Satu saja ya, satu kelompok satu pertanyaan dulu. Walaupun Anda sudah mengumpulkan sebanyak mungkin, tapi munculkan satu dulu. Yang kelompok tiga, apa pertanyaannya? Mengapa manusia sangat memerlukan sistem gerak? Oh, sangat memerlukan sistem gerak. Oke, yang lanjut kelompok 4. Apa saja menyebabkan sistem gerak pada manusia mengalami gangguan atau kelainan? Iya, bagus semua ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita bahas bersama-sama setelah teman Anda melakukan presentasi dan kita diskusikan jawabannya bersama-sama. Dan jangan ya, nilainya tetap berindividu. Boleh mencari informasi dan melalui kajian literatur, yaitu dari buku paket yang Anda miliki, LKS dan juga internet. Boleh bebas mencari kajian literaturnya, ya. Sudah melakukan diskusi semua? Sudah menemukan masalah yang berbasis HOTS? Kalau sudah selesai, silakan kita presentasi lagi ya. Presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igi Breda sebagai moderator. Saya Priyanti Adani sebagai tutulan. Saya Penetra Lydia sebagai pemateri 1. Saya Dihana Dilan sebagai pemateri 2. Berdirinya kelompok kami di depan ingin menyampaikan sedikit diskusi tentang alat gerak. Apina, Baik, adapun materi kita pada hari ini yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif merupakan rangka tubuh manusia, di mana rangka ini tersusun atas tulang rawan dan tulang keras, di mana tulang keras ini terbagi menjadi tulang pipa, tulang pipit, tulang pendek, dan tulang irreguler. Kemudian, rangka pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial yang merupakan rangka sumbu tubuh yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan serta perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua ada rangka apendikular, di mana rangka ini meliputi anggota gerak tubuh dan tulang-tulang yang menyusunnya, yaitu tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah. Kemudian, pada rangka terdapat juga persendian, yaitu sendi mati atau sinartrosis yang tidak memiliki celah untuk bergerak. Yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Dan yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis yang memungkinkan gerakan yang lebih bebas.
otot. Macam-macam otot yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Macam-macam gerak otot. Otot antagonis adalah dua otot yang bekerja saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkonsentrasi maka otot yang lain relaksasi. Otot sinergis adalah dua otot yang bekerja secara bersamaan, yaitu sama-sama berkonsentrasi atau sama-sama relaksasi. Teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. Satu, teknologi kemoterapi atau amputasi untuk membantu penyembuhan kanker tulang. Dua, teknologi sendi buatan atau penggunaan sepatu khusus untuk membantu penderitaan artritis. Tiga, penggunaan kaki dan tangan palsu untuk membantu orang yang menderita cacat anggota tubuh, khususnya tangan dan kaki. Empat, kursi roda merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki yang disebabkan oleh penyakit, cedera, ataupun cacat bawaan. Lima, teknologi penyembuhan patah tulang. Yang pertama, pemasangan gips. Kedua, pembidaian. Ketiga, pembedahan internal. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami di sini, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok lain, silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Amanda Rahayu dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa tulang orang dewasa tidak mengalami pertumbuhan? Nah, lanjut. Dua pertanyaan lagi. Kelompok lain. Ada lagi pertanyaan? Ada lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agobi Mendira dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana hubungan antar tulang dan otot dalam melakukan gerakan? Terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ada yang bertanya silakan. Silakan untuk kelompok 1 mencari jawabannya terlebih dahulu. Pertanyaan dari Agapi. Bagaimana hubungan antar tulang dan otot dalam melakukan gerakan? Otot dan tulang bekerja sama ketika manusia melakukan gerakan pada tubuhnya. Kedua alat gerak aktif dan pasif akan bekerja sama dalam melakukan penggerakan. Kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Untuk teman kami Agapi, apakah sudah puas dengan jawaban? Baiklah, kemudian kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari teman kami Dea, yaitu mengapa tulang orang dewasa tidak mengalami pertumbuhan? Hal itu karena cakra apifisisnya sudah tertutup dan mengalami proses osifikasi atau penulangan, sehingga keadaan tulangnya menjadi keras. Sudah bisa diterima? Bisa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang berjudul Sistem Gerak pada Manusia yang akan disampaikan oleh Nabil, yaitu sebagai pemateri 1, Agel sebagai pemateri 2, dan Adel sebagai notulen. Kepada mereka saya silakan. Rangka tubuh manusia. Kerangka manusia tersusun atas tulang-tulang, baik tulang panjang maupun tulang pendek. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri, namun digerakkan oleh otot. Tulang memiliki beberapa fungsi, yaitu tepat menekan otot, memberikan bentuk tubuh, menahan dan menopang tubuh, melindungi organ vital,
menghasilkan sel darah merah dan terkuat darah merah. 1. Jenis-jenis tulang. Tulang rawan. Tulang rawan atau cartílago terdiri atas sel tulang rawan, serabut kolagen, dan matriks. Berdasarkan materi penyusunnya, tulang rawan dikelompokkan menjadi 3 jenis. 1. Tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. B. Tulang keras. Tulang keras terbentuk dari tulang rawan yang mengalami penulangan atau osifikasi. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang irregular. 2. Susunan rangka manusia. Tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yakni kerangka aksial yang berjumlah 80 tulang dan kerangka apendikular yang terdiri dari 126 tulang. Rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan serta perlindungan pada organ kepala, leher, dan badan. B. Otot. Otot adalah kumpulan sel otot atau serabut otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Macam-macam otot. 1. Otot polos. 2. Otot ngurik. 3. Otot jantung. Macam-macam gerakan otot. 1. Otot antagonis adalah dua otot yang bekerja saling berlawanan. 2. Otot sinergis adalah dua otot yang bekerja secara bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama relaksasi. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. 1. Osteoporosis. 2. Rakitis. 3. Mikrosefalus. 4. Gangguan tulang belakang. 5. Fraktura. 6. Artritis. 7. Atrofi. 8. Distrofi. Dan 9. Tetanus. Teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. 1. Teknologi kemoterapi, radioterapi, pembedahan atau amputasi untuk membantu penyembuhan kanker tulang. 2. Teknologi sendi buatan atau penggunaan sepatu khusus untuk membantu penderita artritis. 3. Penggunaan kaki dan tangan palsu untuk membantu orang yang menderita cacat anggota tubuh, khususnya tangan dan kaki. 4. Kursi roda membantu orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki yang disebabkan oleh penyakit, cedera, ataupun cacat bawaan. Yang terakhir, teknologi penyembuhan patah tulang, yaitu pemasangan gips, pembidaian, dan pembedahan internal. Itulah materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, baiklah, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa manusia memerlukan sistem gerak? Jelaskan. Lagi pertanyaan? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Primasya dari kelompok 4 yang bertanya, apa fungsi rangka bagi tubuh manusia? Ya, silakan. Dari jawabannya. Pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apakah fungsi rangka bagi tubuh manusia? 1. Memberikan bentuk tubuh. 2. Menyokong atau menopang berdiri tegaknya tubuh. 3. Melindungi alat-alat tubuh bagian dalam atau yang lunak. Contohnya otot dilindungi tengkorak, paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. 4. Sebagai alat gerak pasif, artinya rangka atau tulang tidak bisa bergerak jika tidak ada yang gerakan. 5. Tempat pembentukan sel-sel darah merah. 6. Tempat penyimpanan mineral dan lemak. 7. Tempat melekatnya otot atau daging. Dari kelompok 4, apakah bisa diterima? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajri kelompok 3. Mengapa manusia memerlukan sistem gerak? Karena sistem tubuh memberikan manusia kemampuan untuk bergerak dengan menggunakan otot, sendi, tulang, serta organ lain seperti
seperti tulang rawan dan ligamen. Apa sudah jelas? Baiklah, dari kelompok 1. Ada tambahan sedikit dari saya. Dari jawaban yang telah disampaikan oleh Agel, saya ingin bertanya, apa fungsi otot sebagai alat gerak? Untuk kelompok 2, silahkan jawab. Fungsi otot dalam sistem gerak pada manusia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Edi. Otot berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Dengan adanya otot, rangka tubuh Anda dapat digerakkan karena otot merupakan alat gerak yang aktif. Ya. Saudara Egi, saya terima. Itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kita hari ini, selesai sudah pembahasan kita hari ini tentang Menteri Sistem Gerak pada Manusia. Dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang kira-kira yang bisa mengambil kesimpulan dari Menteri Sistem Gerak pada Manusia? Silakan dulu tangan. Ya, Bu. Banyak ya, semuanya bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Tapi sayangnya Ibu cuma pilih satu saja. Dan silakan untuk Afina Karanidia, silakan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Afina Karanidia. Saya ingin menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka yang tersusun atas tulang-tulang yang berupa tulang rawan dan tulang keras. Kemudian rangka ini terbagi menjadi dua, yaitu rangka aksial yang merupakan poros tubuh yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang kedua ada rangka apendikular yang berhubungan dengan anggota gerak tubuh seperti tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah. Kemudian ada alat gerak aktif yaitu otot, di mana otot terbagi menjadi tiga, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian alat gerak pada manusia juga terdapat persendian, yaitu sendi sinetrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Kemudian ada beberapa gangguan pada alat gerak manusia seperti osteoporosis, rakitis, fraktura, atrofi dan distrofi, dan juga sebagainya. Kemudian teknologi yang dapat menyembuhkannya di antara lain adalah pemasangan gips, kemudian ada penggunaan kaki atau tangan palsu, dan sebagainya. Demikianlah kesimpulan singkat saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku sudah. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, Ibu mau melakukan refleksi dan evaluasi dulu terhadap Anda melalui post-test. Sebelum kita post-test, tentu konsentrasi Anda sudah banyak hilangi ya, karena pembelajaran tadi. Jadi kita melakukan ice breaking dulu. Nanti kalau Ibu tepuk tangan sekali artinya pagi, 2 kali artinya siang. Kalau tidak bunyi artinya sore. Kita coba, yuk sama-sama. Pagi, siang. Ada ya yang belum tidak konsentrasi. Kita kumpulkan konsentrasi. Yuk kita ulangi. Pagi, siang, sore. Nah, konsentrasi semua ya. Kita sudah bisa melakukan post test. Nah, kita post test dulu. Bagikan soalnya per individu.
Yuk, selesai. Sekarang setelah kita melakukan post test, kita ada satu kali kerjaan lagi, apa itu refleksi. Jadi refleksi ini adalah refleksi guru dan siswa. Jadi sesuai dengan kenyataan kita belajar hari ini. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar kita untuk kedepannya. Silakan Anda checklist, nanti sini cuma checklist iya atau tidak. Jadi jawabannya hanya iya atau tidak. Nah, silakan dibagi lagi per individu. Ya, silakan dijawab. Cukup Anda checklist ya atau tidak saja. Silakan dikumpul. Ya, kumpul sudah selesai. Materi kita hari ini, jadi untuk pembelajaran minggu depan kita membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi kita membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tetap semangat terus dalam belajar, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya dalam proses belajar kita. Kemudian sebelum kita pulang, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu supaya kita dalam perjalanan nanti selamat sampai ke tujuan. Yuk, silakan ketua kelas pimpin doanya lagi. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Dan selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Hati-hati di jalan pulang ya. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.